Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Aparat kepolisian menangkap 2 pelaku terkait pembuatan dan penyebaran konten pornografi secara live streaming. Pengungkapan kasus berawal dari patroli siber yang dilakukan kepolisian. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk mengungkap kasus tindak pidana pornografi dalam aplikasi live streaming. Dari pengungkapan kasus, 2 orang ditahan dan sejumlah barang bukti diamankan. Salah satu pelaku berinisial SN merupakan talent dari live streaming pornografi tersebut. Dirinya sudah jalani proses selama 3 bulan dengan bayaran sebulan mencapai 30 juta rupiah. Sementara pelaku lainnya berinisial RH merupakan mahasiswa yang meraup keuntungan puluhan juta rupiah dengan merekrut para talent dari sosial media. Sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Keramat, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, ini diamankan saudari SN, yang mana SN ini adalah sebagai talent model, pelaku yang menjadi salah satu talent yang ada di agensi Unicorn Management. Saudara RH ini adalah sebagai agensi talent, yang mana masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta dan merupakan subagensi dari agensi Unicorn Management yang berada di luar negeri. Kedua pelaku dijerat UU tentang pornografi dan ITE dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga selidiki para talent lainnya serta manajemen Unicorn yang diketahui berada di luar negeri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. 3 pengajar dan 1 santri yang diduga melecehkan santriwati di salah satu pesantren di Depok berpotensi menjadi tersangka. Polisi telah menemukan unsur pidana hingga kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Penyelidikan kasus dugaan pencabulan belasan santriwati di salah satu pondok pesantren di Depok, Jawa Barat terus berlanjut. 3 guru dan 1 orang santri yang diduga pelaku pelecehan telah diperiksa polisi. Setelah gelar perkara, status kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Menurut polisi, seluruh terduga pelaku pencabulan berpotensi menjadi tersangka. 1 orang melakukan persetubuhan atau mensetubuhi anak di bawah umur. Kemudian 2 orang ini melakukan pencabulan. Kemudian 1 orang lagi merupakan santri putra senior yang melakukan mensetubuhi dan juga cabul terhadap santri wanita yang juga di bawah umur. Pihak pondok pesantren membantah bahwa pelaku pencabulan santriwati di yayasan mereka adalah ustadz. 3 pelaku merupakan mantan guru honorer yang tidak lagi mengajar di tempat mereka. Terkait proses hukum terhadap para terlapor, yayasan menyerahkan sepenuhnya ke penyidik Polda Metro Jaya. Nah, jadi untuk proses hukum selanjutnya kami sangat menghargai prosedur-prosedur dan langkah-langkah hukum yang akan diterapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dari penyelidikan naik ke penyidik dan atau ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kami dalam hal ini siap, Ustadz, ya. Santriwati di salah satu pondok pesantren di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh 3 pengajar dan salah seorang senior mereka. Kasus ini kini telah memasuki ranah hukum dan penuntasannya mendapat perhatian serta dukungan dari berbagai pihak. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi olahraga pemirsa, ribuan atlet disabilitas berlomba di Pekan Spesial Olimpik Nasional di Jawa Tengah. Mereka berlaga dalam 12 cabang olahraga. Pekan Spesial Olympics Nasional Pesonas Jawa Tengah 2022 dimulai sejak Minggu 3 hingga Jumat 8 Juli 2022 di Holi Stadium Semarang dan diikuti 1.724 atlet disabilitas yang tergabung dalam Spesial Olimpik Indonesia atau SOINA.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam Pesonas 2022 mengapresiasi seluruh atlet dan tim ofisial yang telah berjuang. Mereka dengan segala kekhususannya, dengan sangat spesial, mereka bisa berkompetisi dan tentu saja itu mendorong motivasi mereka untuk berprestasi sangat tinggi sekali. Dan saya juga hormat, respek tidak hanya pada atletnya, tapi pada pendampingnya yang dengan sangat sabar, sangat tekun untuk mendorong mereka mau berlomba. Ganjar juga mengalungkan medali untuk salah satu pemenang. Para atlet ini berlaga di 12 cabang olahraga, diantaranya atletik, bulu tangkis, lompat jauh, basket, voli, dan senam ritmik. Indonesia bermain imbang kala menghadapi Thailand pada laga ketiga Grup A Piala AFF U19 2022. Hasil ini membuat skuad Garuda Nusantara turun ke posisi keempat klasemen sementara. Indonesia menghadapi Thailand pada laga ketiga Grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Kena sama terus Sadi. Pada babak pertama, Indonesia mendapat banyak peluang. Peluang pertama didapat Indonesia pada menit ke-10 lewat Ronaldo Kuate, namun bola mampu ditinju kiper Thailand Narongsak Nengosa. Lalu pada menit ke-23, giliran Ferdian Syah Cecep Surya yang mengancam gawang Thailand. Namun arah bolanya masih melebar. Hingga jeda, skor kacamata tetap bertahan. Pada babak kedua, giliran Thailand yang mendominasi dan nyaris mencetak gol pada menit ke-64 lewat Hikawin Chansri. Namun kiper Indonesia Cahya Supriyadi bisa menepisnya. Cahya Supriyadi kembali menunjukkan aksi gemilangnya. Pada menit ke-73, ia melakukan penyelamatan krusial atas serangan berbahaya dari para pemain Thailand. Hingga laga usai, skor 0-0 tetap bertahan. Hasil ini membuat skuad Garuda Nusantara turun ke posisi keempat dengan 5 poin, sedangkan Thailand berada di peringkat kedua dengan 7 poin sama dengan Vietnam, namun kalah selisih gol. Indonesia menghadapi Thailand